Salam Tubaba. Selamat berjumpa dengan channel KBE Tubaba. Kami mendapat pesan singkat dari Ibu Muryani di Pulung Kencana, Tulang Bawang Barat. Seorang pengrajin keripik pisang, ubi, singkong, dan talas yang telah menekuni bisnisnya lebih dari 5 tahun. Secara tradisional, Bu Mur beserta karyawannya mengerjakan aneka macam keripik dengan omset yang lumayan baik setiap harinya. Namun, keinginan untuk terus mengembangkan bisnisnya selalu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Meskipun baru wacana, namun beliau menyatakan keinginan untuk memproduksi aneka keripik dengan mesin-mesin otomatis dan kapasitas besar, tetapi investasinya terjangkau. Cita-citanya, produk yang dihasilkan akan dipasarkan keluar Tubaba, bahkan mungkin ke seluruh Indonesia atau mancanegara. Kami lalu menanggapi pesan tersebut bukan saja sebagai teman, tetapi juga sebagai konten kreator YouTube, sekaligus konsultan teknis mesin-mesin dan peralatannya. Karenanya kami memberikan advice secara umum saja, tidak spesifik dengan kondisi yang dihadapi kawan saya tersebut. Sebagai gambaran ringkas processing line semi-otomatik untuk produksi banana chips, potato chips, atau bisa juga talas, ubi, singkong dengan kapasitas 100 kg per jam membutuhkan luas bangunan minimal 200 meter persegi. Investasi mesin dan peralatan di luar tanah dan bangunan beserta listrik ini sekira dengan $48.800 atau kurang lebih 760 jutaan rupiah jika rate kursnya adalah 15.600-an. Daya listrik terpasang, pabrik ini membutuhkan 130 kVA, sementara konsumsi listrik mesin-mesinnya berikut utilitas ini sekira dengan 110 kVA. Tenaga kerja yang mengoperasikan mesin produksi dan packaging itu kurang lebih 3 orang. Tenaga kerja kupas kulit pisang, singkong, dan lain-lain ini sekira dengan 4-5 orang. Dan grace periode dari mulai importasi mesin sampai pendatangan mesin, install, dan commissioning kurang lebih 3 bulan. Berikut ini adalah flow proses produksi chips beberapa bahan baku seperti kentang, ubi, dan talas. Berikut ini adalah desain mesin-mesin yang dipergunakan dalam satu line produksinya. Yang pertama ada washing and peeling machine. Ini terbuat dari stainless steel SUS 304 dengan nylon dan emery rollers sebagai pencuci sekaligus pengupas kulit. Dibantu dengan air yang disemprotkan dari bagian atasnya, mesin ini menggunakan motor elektrik dengan konsumsi energi sekira 1,5 kW. Panjang sikatnya kurang lebih 120 mm dan kapasitasnya ini 600-800 kg per jam. Kedua, ada picking table. Meja ini digunakan untuk mensortir kentang atau ubi atau talas yang masih ada matanya untuk dipisahkan dan dibuang matanya sebelum masuk ke mesin slicer. Dimensi mesin ini 1000 untuk panjang, lebarnya 500, tingginya 800 mm, dan motor listriknya mengkonsumsi energi sekira dengan 0,37 kW. Seluruh material menggunakan SUS 304. Berikutnya ada conveyor yang berfungsi mengirim bahan-bahan dari picking table ke mesin slicer. Dimensinya adalah 3000 mm untuk panjang, 500 mm untuk lebar, dan 1600 mm untuk tingginya. Konsumsi motor listriknya sendiri sekira dengan 0,75 kW dan seluruh material menggunakan SUS 304 food grade. Slicer
Mesin ini berfungsi untuk merancang bahan-bahan tadi menjadi chips dengan ketebalan yang bisa diatur. Motornya menggunakan power 0,75 kW dan dimensinya ini sekira dengan 650 mm panjangnya dan 490 mm lebar serta tingginya 850 mm. Berikutnya, hasil potongan dibawa oleh konveyor yang dilengkapi bubble water tank dan kipas angin. Fungsinya untuk mengeringkan sekaligus menghilangkan sisa-sisa kanji dari permukaan chips yang telah dipotong-potong. Mesin ini mengkonsumsi energi sebesar 1,5 kW dan seluruh materialnya terbuat dari plat stainless steel SUS 304. Berikutnya ada continuous string fryer. Mesin ini didesain khusus untuk menggoreng kentang, ubi, talas, pisang, dan singkong secara efisien dengan sumber panas listrik ataupun gas. Lama waktu penggorengan bisa disetel sesuai dengan keperluan. Dimensinya panjangnya ini kira-kira 4.880 mm, lebarnya 1.200 mm, dan tingginya 1.200 mm pula. Jika menggunakan panas dengan sumber listrik, perkiraan konsumsi energinya bisa mencapai 96 kW. Nah, setelah digoreng, kentang atau ubi atau pisang ditiriskan dalam vibrating the oil machine agar semua minyaknya turun dan chips siap diolah lebih lanjut. Daya yang dibutuhkan sebesar 0,37 kW dengan lebar belt vibratingnya mencapai 800-an mm. Seluruh material juga sama menggunakan stainless steel SUS 304. Chips lalu diteruskan oleh konveyor ke mesin seasoning jika diperlukan sebelum dikemas. Konveyor ini menggunakan daya 0,55 kW dengan dimensi panjangnya 2500 mm, lebarnya 1200 mm, dan tingginya sekira dengan 1800 mm. Berikutnya ada mesin seasoning atau mesin penabur bumbu. Sesuai dengan namanya, mesin ini digunakan untuk memberi taburan bumbu dengan rasa yang dikehendaki. Mesin ini bekerja memutar sehingga taburan bumbu lebih merata pada semua permukaan chips. Setelah keluar dari silinder seasoning, chips kemudian diangkut oleh konveyor ke mesin packing. Konveyor terakhir ini memiliki dimensi panjang 2500 mm, lebarnya 900 mm, dan tingginya ini 1500 mm, dan lebar beltnya kurang lebih 600 mm. Konsumsi energinya sendiri ini sekira dengan 0,55 kW. Mesin terakhir yang dipergunakan dari rangkaian production line ini adalah mesin packing. Seperti diketahui, produk dengan standar packing yang bagus memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli. Itulah makanya baik bahan, desain, dan metode pengemasan harus dicermati sedemikian rupa agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Selain fungsi melindungi produk, packing juga digunakan untuk menyampaikan informasi produk sekaligus promosi yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Banyak ragam tipe kemasan seperti pillow, standing porch, dan lain-lain. Begitu pula dengan bahan dan strukturnya, ada single layer, double layer, 3 layer, dan lain-lain. Sedemikian pentingnya kemasan bagi sebuah produk. Karenanya wajar jika teknologi atau mesin-mesin pengemas juga menjadi faktor penentu dalam mekanisme pengepakan. Mesin kemas yang ditampilkan dalam video ini dilengkapi dengan nitrogen maker. Gunanya untuk menghasilkan nitrogen yang akan diinsert ke dalam kemasan, dan nitrogen ini sendiri berfungsi melindungi dan mengawetkan produk agar tidak berbau dan berasa tengik.
Sebagai sebuah cita-cita, semoga penjelasan singkat di atas bisa dijadikan sebagai gambaran lengkap mengenai pabrik kecil dengan mesin semi otomatik untuk mengolah ubi, pisang, singkong, talas, dan kentang bagi Ibu Muryani. Selamat atas usaha yang telah ditekuni dan semoga semakin berkembang serta mendapat dukungan dari banyak pihak. Akhirnya sampailah kita pada penghujung tayangan, dan seperti biasa, bagi kawan-kawan yang tertarik dan membutuhkan informasi detail menyangkut mesin-mesinnya, juga seputaran pabriknya atau industrinya, silakan menghubungi kami di email kbritubaba@gmail.com. Dari kawasan perkebunan singkong yang sangat luas di Tulang Bawang Barat, kami menyampaikan salam Tubaba.